Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan calon P3K yang sudah pun mengikuti seleksi P3K tahap 1, kita akan mengecek informasi berkenaan dengan pengumuman hasil CAT BKN yang sudah pun rekan-rekan lakukan, di mana nanti pengumuman tidak akan dilakukan secara serentak. Bagaimana proses penambahan afirmasi pada hasil CAT Bapak Ibu, dan apakah nanti ini akan melibatkan SKTT ataupun seleksi kompetensi tambahan. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, kalau kita mengacu pada lini masa yang sudah diposting, pengumuman hasil kelulusan untuk CAT BKN Bapak Ibu nanti akan dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31. Ini menunjukkan bahwa nanti pengumuman tentu tidak akan dilakukan secara serentak, atau bisa jadi di tanggal 24 ini belum akan dilakukan pengumuman. Kemudian di sini ada informasi berkaitan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan atau SKTT yang akan dilakukan, seharusnya sudah dilakukan ya, di tanggal 10 sampai 21 Desember 2024. Nah, berkenaan dengan informasi ini kita akan mengacu pada dua informasi. Yang pertama berkenaan dengan informasi tentang seleksi tambahan ya untuk rekan-rekan P3K tahap 1. Menjawab informasi yang beredar sampai saat ini tidak ada aturan terkait pelaksanaan seleksi tambahan. Alhamdulillah ya, berarti tidak ada SKTT ya untuk formasi apapun, baik guru, nakes maupun tenaga teknis. Dengan kata lain, untuk P3K nilai yang digunakan ialah nilai hasil ya seleksi kompetensi dan mengacu pada ketentuan Kemenpan RB terkait formasi tersebut. Nah, ini rekan-rekan sudah bisa menghitung ya berapa nilai rekan-rekan kemarin dan bagaimana peluang lolos. Kecuali nanti akan ada informasi penambah afirmasi yang akan kita bacakan di sini nanti, yaitu jawaban berkaitan dengan soal afirmasi tambahan. Nanti kita akan baca setelah ini. Nah, itu nanti nilainya tentu akan muncul setelah pengumuman secara keseluruhan ya. Nah, kemudian menjawab ketentuan daftar tahap 2, ini juga disinggung bahwa seluruh ketentuan terkait dokumen telah kami sampaikan pada pengumuman, tidak ada perubahan yang signifikan dengan tahap 1. Silakan baca dan pahami kembali pengumuman sebagaimana dimaksud. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa akan ada SPTJM ya bagi rekan-rekan untuk memastikan rekan-rekan ini memang benar-benar adalah pelamar memiliki masa kerja 2 tahun. Nah, berkenaan dengan afirmasi ya, ini ada informasi afirmasi bahwa menjawab pertanyaan terkait afirmasi penambahan nilai, tidak ada ketentuan dan aturan yang mengatur terkait pemberian afirmasi penambahan nilai bagi pelamar yang mendaftar di unit kerja tempat bertugas. Nah, ini berarti pada prinsipnya kalau dia mendaftar di tempat dia sendiri, kemudian ada pelamar lain yang mendaftar di OPD dia, maka tidak ada afirmasi bahwa pelamar yang berada di dalam OPD dia akan diutamakan. Itu tidak ada. Jadi, ini penegasan ya bahwa afirmasi itu hanya yang telah diatur, yaitu sertifikat dan kondisi lain bagi formasi jabatan fungsional yang telah diatur pada Kemenpan RB 391 ini untuk formasi jabatan teknis ya, di mana beberapa formasi mensyaratkan sertifikat. Sementara itu, untuk masa kerja dan tempat tugas juga tidak ada afirmasi. Nah, jadi masa kerja Bapak Ibu, tempat tugas sebagaimana disebutkan tadi termasuk umur ya, itu tidak ada afirmasi ya. Ini sangat disayangkan sekali, banyak sekali yang menyayangkan itu. Untuk afirmasi ini sesuai regulasi, di mana dokumen sertifikat tersebut harusnya sudah diunggah kemarin saat pendaftaran. Nah, bagi tenaga guru ini tidak diunggah ya. Ini hanya langsung terbaca di Dapodik. Kecuali bagi tenaga teknis dan nakes itu bisa diunggah yang disatukan dengan dokumen lainnya. Jadi tidak ada lagi unggah dokumen setelah ujian kemarin. Kemudian kami paham bahwa peserta sudah mencatat nilai masing-masing dan bahkan beberapa telah membuat rekapitulasi untuk menentukan kemenangan ya. Itu merupakan salah satu bentuk transparansi informasi di mana nilai ujian langsung bisa dipantau oleh masyarakat umum. Walaupun tidak dilarang, namun kami menyarankan agar peserta menunggu ya pengumuman resmi dan dari Pansel untuk hasil akhirnya, karena itu tadi akan ada penambahan afirmasi, tentu akan berubah nilainya. Jika kita percayakan proses ini sepenuhnya pada sistem, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan data. Kami juga tidak bisa menjawab pertanyaan terkait siapa saja XTHK2 yang ikut ujian. Data di kami hanya peserta keseluruhan
tanpa pembagian dan pemisahan kriteria pelamar, baik XTHK2 maupun database BKN. Nah, karena memang itu terdata langsung di sistem. Jadi sekali lagi ditunggu saja pengumuman resmi. Dan yang paling penting, jangan pernah percaya pada calo atau oknum manapun yang mengatasnamakan dari Pansel. Tidak ada pungutan apapun pada setiap tahapan seleksi CASN ini. Kami juga menghimbau apabila ada peserta yang mendapatkan informasi kurang baik, terlebih terkait calo ini di pemerintah daerah berkaitan dengan sejumlah uang, maka harap melapor ya, agar segera melapor dan menginformasikan terkait kecurangan ataupun adanya calo yang jika rekan-rekan mendapati di lapangan. Nah, ini informasi terkait rencana pengumuman ya bagi rekan-rekan P3K tahap 1 khususnya yang sudah pun mendapatkan hasil ya secara CAT BKN. Nah, bagi rekan-rekan yang nanti memiliki sertifikat pendidik, sekali lagi itu nanti akan diakumulasi sebagaimana bobot yang sudah diberikan oleh Panselnas. Untuk Serdik guru itu adalah 100% ya nilai untuk kompetensi teknisnya. Sedangkan untuk nakes dan tenaga teknis itu sudah ditetapkan beberapa formasi dengan penambahan beberapa persen ya. Ada yang 10%, ada yang 15% sesuai dengan keputusan PAN RB sebelumnya. Demikian rekan-rekan, kita pantau nanti pada tanggal 24, mudah-mudahan tidak ada pemunduran berkaitan dengan rencana pengumuman seleksi P3K sebagaimana yang sudah dijadwalkan pada lini masa sebelumnya. Semoga kalian semua dinyatakan lulus, mendapatkan formasi untuk P3K full time. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.